Oke, halo semuanya. Selamat malam semuanya. Kita akan live lagi di Pajak Smart ya. Hari ini kita akan ngobrol seputar PPS lagi teman-teman. Seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu ya buat teman-teman semua bahwa semua yang gue sampaikan di live Instagram maupun di channel YouTube ataupun dimanapun yang teman-teman lihat secara online itu semua adalah pendapat pribadi gue 100% guys. Dan itu semua bukanlah kajian akademis, itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya guys, karena itu semua bersifat subjektif 100% gitu ya. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi bersertifikat, tetapi semua yang gue sampaikan di Instagram maupun YouTube dan dimanapun itu bukanlah video saran profesional konsultan pajak gitu guys ya. Ini hanyalah ya ngobrol-ngobrol warung kopi aja sama kita semua gitu guys ya. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu guys. Gue sampai hafal ya kata-katanya. Oke, kalau teman-teman mau tanya lebih jauh mengenai perpajakan lebih dalam, boleh teman-teman tanyakan kepada konsultan pajak Anda masing-masing atau kepada AR Anda, teman-teman, karena AR itu adalah tugasnya untuk mengedukasi Anda gitu loh. AR itu dibayar sangat mahal oleh negara, pakai uang pajak dari Anda semua untuk mengedukasi Anda dengan baik dan benar gitu. Atau teman-teman boleh juga hubungi ke Kering Pajak 1500-200 atau boleh ke Kering PPS 1500-008 gitu. Cuman kalau mau telepon itu masih pagi-pagi, kalau siang udah nggak bisa masuk. Oke, teman-teman kalau ada mau bertanya silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita akan live jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, kita langsung saja ya. Ada pertanyaan dari Bapak Edi Limartin. Malam Pak, saya ikut sudah PPS atas tabungan yang belum dilaporkan di SPT 2020. Di tahun 2021 saldo tabungannya meningkat nih. Untuk SPT 2021, bagaimana Pak atas kenaikan atas saldo tersebut? Nah, jadi dulu 2020 sudah ikut PPS, nilai sekian gitu kan. Nah, dari 2021 ada kenaikan nih. Kenaikan ini kan berasal dari bunga atau berasal dari penghasilan di 2021. Nah, kalau saya akan masukkan senilai kelebihannya ini di SPT 2021. Contoh, dulu lapor 100, sekarang naik jadi 120. Maka di SPT 2021 saya akan lapor senilai 20 saja, Pak. Nanti 100 ini akan digabung ke SPT 2022 menjadi 120 ditambah dengan kondisi 2022 nanti, gitu Pak. Jadi SPT 2021 adalah lanjutan dari SPT 2020 ditambah dengan penghasilan di 2021 saja, gitu Pak. Memang seperti itu, memang agak ribet yang 2021 ini nggak apa-apa, gitu. Seperti itu tuh Pak Edi, itu dari saya, semoga membantu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Dari Ibu Selin Chandra 168. Malam Pak Awan, di SPT 2018 sudah dilaporkan ada harta rumah. Di SPT 19 lupa dimasukkan dan di SPT 2020 dilaporkan kembali harta rumah. Kami sudah ikut PPS skema 2. Apakah masih bisa pembetulan di SPT? Oke, SPT tidak bisa pembetulan lagi, Bu. Jadi kalau kita mau ikut PPS, maka SPT tidak usah pembetulan dan tidak boleh pembetulan. Gitu. Tapi kalau kita tidak ikut PPS, boleh silakan pembetulan. Oke, sekarang kita nggak usah lihat 2018, kita nggak usah lihat 2019. Yang kita lihat cuma satu, SPT 2020. Nah, kebetulan Ibu di SPT 2020 sudah dilaporkan harta rumah itu, maka sudah aman. Gitu, Bu. Jadi rumah ini tidak usah ikut ke PPS yang skema 2. Nah, saya nggak tahu yang Ibu masukkan ikut skema 2 itu apakah rumah itu dilaporkan kembali di skema 2-nya. Kalau rumah itu dilaporkan kembali di skema 2-nya, maka Ibu tinggal revisi aja PPS-nya. PPS kan boleh nambah, boleh direvisi nanti berikutnya. Sampai bulan Juni, gitu Bu. Itu Bu ya. Jadi, PPS hanya melihat pada SPT 2020. Tidak mau lihat yang lain. Nggak mau lihat 2019, 18, 17, nggak mau dilihat. Pokoknya SPT 2020 yang dilihat. Itu aja PPS. Gitu. Terima kasih Bu Selin, semoga membantu ya. Oke, Ibu Ufmut. Malam Pak, ada beli tanah di 2018 dan sudah AJB. Ada sewa kontraktor untuk pembangunan. Mau ikut PPS gimana lapornya ya Pak? Oke, jadi tanah itu kalau belum lapor di SPT 2020, maka kita laporkan sesuai dengan AJB. Nah, bangun rumahnya, nilai pembangunan rumahnya, itu kalau belum dilapor di SPT 2020, maka lapor ke PPS senilai pembangunan rumahnya, Bu. Itulah yang dimaksud dengan harga perolehan. Jadi, biaya uang yang Ibu keluarkan untuk menghasilkan rumah ini.
Nah, itulah yang Ibu laporkan di PPS, senilai itu. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Ibu. Ufmuts. Ibu Bapak Ugli Memei, Ibu Memei 1991. Malam Pak, kalau anak punya usaha sendiri, bisa buat MPP sendiri dan lapor pajak sendiri atau gabung dengan ortu. Pisah Bu, pisah. Kalau orang sudah dewasa, sudah punya usaha sendiri, punya uang sendiri, ya silakan dia berpisah saja MPP-nya. Jadi dia mulai dewasa, dia mulai mengelola keuangan sendiri, mulai mengelola pajak dia sendiri. Gitu Bu. Semoga membantu ya Bu Memei. Oke, Bapak Edi Limartin, untuk penghasilan 20 itu masuk kode apa, Pak? Penghasilan 20 masuk kode. Oh, tadi tabungan kan ya? Kalau tabungan 012 tabungannya. 012 tabungan. Gitu. Cuman angkanya itu adalah angka yang dikenaikan dari 2020 ke 21 saja. Karena yang 2020 ini sudah masuk ke PPS. Sedangkan semua harta PPS itu lapornya ke SPT 2022. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Edi. Oke, jadi belum ada pertanyaan ya. Jadi saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan mengenai ini. Harta PPS akan kita laporkan di SPT 2022 dong. Nah, di SPT 2022 kan ada tahun perolehan. Tahun perolehan tahun berapa? Yaitu tahun 2022. Gitu guys. Ya. Jadi semua harta-harta kita yang 2016, 17, 18, 19, 20 kan dilapor di PPS. Harta ini akan dilapor di SPT 2022 sebagai tahun perolehan 2022. Gitu ya, teman-teman. Jadi, ada rumah nih dibeli di 2018. Kita masukkan ke ke PPS kan 2018 kita tulis nih. Tetapi begitu masuk ke SPT 2022 itu dilapor sebagai rumah tahun perolehan 2022. Itu perintah undang-undang. Gitu. Jadi, di SPT 22 harta PPS yang muncul kembali itu semua dianggap harta 2022. Bukan yang dulu, bukan sesuai PPS ya, gitu. Semoga membantu ya. Ini mungkin agak bingung bagi yang nggak ngerti nih. Oke. Ibu Ugli Memei, kalau jual kue di online, tapi tidak rutin setiap hari, kadang 1 tahun cuma jual di bulan tertentu. Total omset bruto 1 tahun 200 juta. Tapi untuk neto hampir 100 juta. Apakah bayar pajak 0,5% atau 1%? Jawabannya 0,5%, Bu. 0,5% dikalikan dengan di bulan apa aja yang kita ada omset. Itu aja. Bulan yang nggak ada omset, nggak usah bayar pajak. Gitu. Jadi, bayar pajak itu hanya di bulan-bulan ketika ada omset, bayar 0,5%. Gitu. Masalah untungnya besar itu nggak ada masalah sebenarnya sih ya. Gitu. Yang penting kita real aja. Kalau sudah real, sesuai dengan kebenarannya, nggak usah takut, Bu. Nggak ada masalah. Gitu. Semoga membantu ya, Bu. Bapak Jason 9811. Malam Pak Awan, mau tanya, kalau penjual beras, omsetnya di atas 4,8 M, apakah wajib PKP? Mengingat ada aturan, jika WP omsetnya di atas 4,8, wajib PKP. Setahu kita beras bukan merupakan BKP. Ya, beras dan sembako memang bukan BKP ya, bukan barang kena pajak dalam rangka PPN. Nah, seharusnya sih tidak PKP, Pak. Seharusnya tidak PKP, cuman dia ada jual barang lain nggak? Dia ada jual barang lain nggak yang objek PPN? Nah, kalau dia jual beras, tapi dia juga jual botol, dia juga jual laptop, jual handphone, dan sebagainya, maka dia harus PKP, gitu. Tapi kalau dia hanya jual sembako aja, maka itu nggak usah PKP. Karena memang itu bukan objek PPN, gitu, Pak. Tapi hati-hati kalau dia jual ada barang lain yang BKP, nanti jadi masalah. Orang pajak bisa bilang, oh ini secara keseluruhan dia PKP nih, maka dia perlu PKP. Hati-hati di situ, Pak. Gitu. Jadi kalau jual beras, kalau bisa jualah barang-barang yang hanya sembako saja, yang tidak ada PPN-nya. Kalau dia mau jual barang lainnya ada PPN-nya, lariin ke mungkin anaknya atau saudaranya gitu. Pakai MPP maksudnya, MPP anaknya gitu. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Jason. Bapak CKR 19600. Kak, jika tabungan pada SPT 2020 tidak dirinci nama bank dan ada nilai harta yang merupakan gabungan dari 2 rekening. Jika ada sebagian dari rekening tersebut yang mau di PPS, gimana penyajian di SPPH? Jadi contoh nih, contoh Bapak sudah lapor sebuah rekening, tetapi tidak disebutkan nomor rekeningnya. Rekening ini isinya adalah 2 rekening, itu kan? Nggak masalah, Pak. Nanti tinggal dihitung aja dari rekening mana yang kurang nilainya dilaporkan,
maka rekening yang kurang dilapor inilah yang masuk ke PPS, Pak. Gitu, nggak ada masalah. Nanti dihitung aja, Pak. Dari total rekening ini, yang belum dilapor berapa, nah itu dilapor ke PPS, pilih salah satu rekening aja yang masuk ke PPS. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak CKR. Oke. Ibu Selin Chandra 168. Pak Awan, kalau rumah dibeli orang tua tahun 1998, orang tua meninggal di 2016. Apakah ikut PPS skema 1 atau skema 2? Oke, kita anggap rumah itu belum dilapor di SPT orang tua ya, sehingga kita mau ikut PPS. Nah, kalau dia meninggal 2016, maka rumah itu diwariskan di tahun dia meninggal, 2016. Maka itu masuk ke skema 2. Oke, nah skema 2 kita boleh menggunakan nilai wajar kalau itu warisan. Itu pendapat pribadi saya ya. Jadi di undang-undang dikatakan bahwa skema 2 itu menggunakan harga perolehan. Tetapi untuk barang-barang yang tidak bisa dinilai harganya, boleh menggunakan nilai wajar. Gitu. Sedangkan kalau kita terima warisan itu kan kita terima dengan nilai 0. Ya kan? Kita nggak bayar ke orang tua ketika kita terima warisan. Jadi rumah warisan nilainya 0. Bagi kita, penerima warisan itu nilainya 0. Jadi kita boleh masukkan skema 2 dengan nilai wajar. Gitu. Nilai wajar itu nilai apa? Nilai sesuai dengan perkiraan kita. Menurut kita, nilai barang ini senilai segini gitu. Maka itu boleh masuk ke skema 2 dengan nilai itu. Khusus untuk warisannya, Bu. Khusus untuk warisan, karena kita terima nilainya 0. Gitu. Semoga membantu ya, Bu Selin. Oke, Bapak John Hari 492. Walau waktu PPS tahun perolehan 2020 atau 2015. Tadi Pak John Hari tanya apa ya? Tadi Pak John Hari belum nanya tadi ya? Mohon maaf Pak, tadi sehubungan dengan apa pertanyaannya Pak? Pak John Hari, maaf tadi pertanyaannya sehubungan dengan apa? Walau waktu PPS tahun perolehan 2020 atau 2015. Mohon maaf Pak, kurang jelas pertanyaannya. Boleh tolong ditanya lagi. Bapak Ufmut, Ibu Ufmut. Berarti biaya kontraktor jasa plus bahan bangunannya ya Pak? Ya, betul Bu. Total biaya untuk membangun itu. Kalau belum jadi lapor PPS-nya, nilai yang sudah dikeluarkan atau sampai finish Pak yang dimasukkan PPS. Nilai sudah dikeluarkan Bu. Gitu. Jadi pada saat Desember 2020, Ibu sudah keluar berapa nilainya, nah itulah yang dilaporkan di PPS sebagai bangunan. Nanti ketika tahun 2021 dilanjutkan lagi pembangunannya kan, nah bisa bertambah nilainya. Nanti 2022 kalau udah jadi berarti total keseluruhan dari nilainya. Gitu Bu. Jadi kita hanya laporkan senilai yang memang sudah kita bangun di Desember 2020. Gitu Bu. Semoga membantu ya. Oke, Ibu Siandayani 59. Pak, kalau semua harta sudah masuk SPT Ortu dan Juli kemarin meninggal, Juli 2021, gimana harta untuk selanjutnya dilaporkan di mana? Nah, jadi Juli orang tua meninggal. Harta-hartanya sudah ada di SPT-nya. Maka SPT 2021 orang tua nilainya 0 saja hartanya ya. Jadi ada 2 SPT mau dilaporkan. SPT orang tua dilapor di SPT 2021 nilainya hartanya 0. Semua harta yang tadinya ada jadi 0. Nah, kemana hartanya? Langsung hartanya dipindahin ke anak-anaknya sesuai dengan ahli warisnya. Sesuai dengan surat warisnya. Gitu, Bu. Kalau dia punya 3 anak, ya bagi 3. Dia punya 4 anak, bagi 4. Silakan sesuai dengan proporsi warisannya masing-masing. Nanti di SPT anak masing-masing akan muncul harta-harta itu yang berasal dari orang tuanya. Nah, hartanya muncul, dia juga mesti laporkan penghasilannya, yaitu penghasilan bukan objek pajak di bagian lampiran 3. Ya. Di lampiran 3 ada penghasilan bukan objek pajak, dimasukkan senilai warisan yang dia terima dari orang tuanya. Gitu. Itu sudah aman, sudah nggak ada pajaknya. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Sian. Ibu Ugli Meme 1991. Pak, kalau deposito dari 2017 sampai 2019 dan dicairkan di 2020, tidak lapor di SPT tahunan. Kalau ikut PPS, lapor sebagai deposito atau uang tunai. Oke, kalau deposito sudah cair, kan cair jadi uang kan? Nah, uang ini bentuknya uang tunai kah? Atau deposito baru kah? Atau rekening kah? Nah, inilah yang dilaporkan di PPS. Gitu, Bu. Jadi, pada saat kondisi 31 Desember 2020, nah bentuknya apa waktu itu? Bentuknya uang tunai kah? Emas kah? Rekening kah? Deposito kah? Nah, itulah yang dilapor di PPS. Gitu, Bu. Jadi kita nggak peduli lagi 2017, 18, 19, kita udah nggak peduli. Kita maunya tanggal 31 Desember 2020, barangnya apa, bentuknya apa, nilainya berapa. Itulah yang dilapor di PPS. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Meme. Oke. Bapak CKR 19600.
Kak, kalau usaha warung makan yang labanya bisa 100%, jika bayar pajaknya cuma 0,5%, lah nanti kenaikan hartanya dan pajak yang disetor nggak wajar. Apa ini nggak masalah? Jadi gini, Pak. Kalau kita sudah jadi jujur, jadi orang jujur, nggak usah takut masalah. Oke. Walaupun untung 100%, nanti kan anggaplah omsetnya 1M gitu. Omset 1M, biasanya kan orang dapat 30% keuntungannya. Tetapi ini 50%. Artinya 100% kan, jadi untungnya setengah harga. Nggak apa-apa, hartanya naik 50%, nggak apa-apa. Hartanya naik setinggi itu nggak apa-apa. Nanti ketika orang pajak mempertanyakan, tinggal kita jelaskan bahwa saya memang dagang makanan ini, omsetnya segini, untungnya sebesar. Jelaskan ke orang pajak, nggak ada masalah, Pak. Cuman kalau terlalu tinggi, orang pajak akan minta buktinya. Ya, kita harus siap membuktikan bahwa saya belinya bahan baku sekian-sekian-sekian, saya racik jadi sekian, saya jual harganya sekian, maka keuntungannya sekian. Kita masih bisa menjelaskan seperti itu. Gitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita sudah jujur, jangan khawatir. Orang pajak juga pasti mengerti, maklum, dan mau bantuin kita. Gitu, Pak. Yang banyak orang masalah tuh, omsetnya segunung, tapi dia lapor kecil gitu loh. Itu masalah. Gitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir kalau sudah jadi jujur. Walaupun omsetnya besar, nggak apa-apa. Kita bayar 0,5% itu sesuai undang-undang. Kalau untung besar ya bagus dong. Berarti masuk ke harta kita. Cuma nanti perlu dijelaskan ke orang pajak kalau nanti ditanya. Gitu, Pak. Gitu. Semoga membantu ya, Pak CKR. Oke, Ibu Ugli Memei. Pak, apakah uang di bank harus lapor sesuai data di bank atau kira-kira? Sesuai, Bu. Sesuai persis dengan bank. Jadi jangan dikira-kira. Kalau bisa jangan dikira-kira ya. Kenapa? Nanti orang pajak akan mengecek ke bank. Orang pajak itu akan membandingkan data yang dia punya di bank dengan data kita di SPT ataupun di PPS. Gara-gara kita mau cepat, mau gampang, kita sembarangan isi, nanti beda 1-2 juta aja. Jadi masalah, kan repot. Gitu, Bu. Jadi kalau bisa kita agak capek dikit, kita datang ke bank, kita minta print kan, ya udah, angka itu dipakai yang kita laporkan. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Meme. Oke, Bapak Lina CNP. Ibu Lina CNP ya. Malam, Pak, kalau kita mulai masukkan PPS, berapa tunai dengan kebijakan 1, 6%, apakah bisa langsung dimasukkan investasi SBN di bulan yang sama dengan prosedur setor tunai ke bank lalu masuk SBN? Jadi gini, semua yang kita mau laporkan di PPS, lapor sekarang, Bu. Tetapi, untuk menginvestasikan ke SBN-nya nanti. Nah, sampai hari ini kita belum tahu SBN yang dimaksud itu ori seri berapa, atau sukuk seri berapa, atau SR seri berapa, kita belum tahu. Gitu. Jadi, sekarang lapor PPS dulu, kita ikutkan dulu 6%. Nanti ketika ada PMK-nya turun, barulah kita setorkan ke SBN. Gitu. Nah, waktu untuk menyetor SBN masih panjang, sampai September 2023. Gitu. Jadi, uangnya boleh kita pegang dulu, sampai September 2023 dikasih waktu untuk mulai menginvestasikan. Gitu. Boleh investasikan bulan depan, boleh. Bulan berikutnya boleh. Tahun depan boleh. Sebelum September 2023. Itu kita harus sudah menginvestasikan. Gitu. Masalahnya sampai sekarang kita belum tahu nih, investasi ini bentuknya apa. SBN-nya belum tahu nih. SBN seri berapa, suku berapa, ori seri berapa, kita belum tahu. Gitu. Jadi by the way, PPS ini menggunakan seri SBN khusus gitu guys, teman-teman. Bukan menggunakan ori yang sudah ada saat ini, tidak. Menggunakan seri SBN khusus gitu. Jadi tunggu aja PMK-nya turun, nanti uang itu langsung disetorkan ke SBN tersebut. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Lina. Bapak CKR 19600. Bukankah jika pajaknya 0,5%, maka labanya akan dipatok oleh DJP maksimum 0,5%? Oh, bukan. Pajak kan 0,5%. Labanya itu biasanya kita pakai 30%. Sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya sih. Kalau dagang baju 30%, kalau dagang makanan bisa 50%, kalau dagang apa bisa berbeda-beda gitu. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Nggak usah pusing dengan hitungan pajak. Kita mau jadi orang jujur, kita mau jadi orang patuh, laporkanlah sesuai apa adanya gitu, Pak. Kalau untungnya 50% ya nggak apa-apa. Kalau untungnya 1000% nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Sepanjang itu memang betul begitu kenyataannya. Kalau betul kenyataannya begitu, kita membuktikannya gampang ke orang pajak, gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir. Ya, yang masalah adalah orang banyak setting, untungnya kecil, dia bilang gede, nah itu masalah, gitu Pak. Semoga membantu ya Pak JKR. Bapak John Hari 492. Maksud saya PPS misal uang tunai tahun 2015 atau 2020. Tetapi
tapi tetap di SPT 2022 ditulis perolehan tahun 2022. Gimana kalau tunai itu dalam falas, misal SGD? Betul Pak. Jadi semua harta PPS dilapor di SPT 2022 dengan sebagai harta perolehan 2022. Itu perintah undang-undang. Gitu. Jadi supaya nggak bingung nih. Nanti ketika SPT 22 nggak ada lagi harta PPS yang 2014, 2015, 2018 tuh nggak ada semua. Itu langsung semua harta PPS adalah tahun perolehan 2022. Itu di PMK 196 ada di situ. Jadi kata-katanya adalah semua harta PPS dilapor di SPT 2020 dengan tahun perolehan sesuai dengan suketnya. Nah, suketnya itu terbit di 2022. Oleh karena itu adalah harta 2022. Ini sama kayak dulu TA. Jadi waktu TA 2015, kan TA itu 2016, ya kan? Maka harta itu dilapor di SPT 2018 sebagai harta perolehan 2016. Sesuai dengan suketnya, sesuai dengan SKET-nya. Itu sama, gitu Pak. Semoga membantu ya Pak. Oke, Ibu Siandayani 59, makasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Bapak CKR 19600. Dokter yang pakai norma 50%, padahal cuannya bisa 90%, 100%. Bukankah ini sama saja menyuruh dokter untuk menyembunyikan harta? Karena DJP mematok laba bersih harusnya 50% sesuai norma. Tidak. Jadi norma itu adalah patokan bagi DJP, tapi tidak dipaksa. Dia nggak maksa kita. Kalau kita bilang, saya untung 100% kok, nggak masalah, boleh-boleh saja. Yang penting kita punya argumen, dan kita bisa membuktikan. Itu penting sih, Pak. Jadi kalau dokter nih, saya dokter, saya operasi 10 juta gitu. Nah, 10 juta ini, saya untungnya itu setengahnya. Ya boleh-boleh saja. Atau saya untung 70%, boleh-boleh saja. Saya untung 90%, ya boleh-boleh saja. Gitu. Norma itu dalam hal menghitung pajak itu boleh. Menggunakan norma 50%. Tetapi kalau faktanya saya untungnya lebih besar, ya nggak apa-apa. Masukin ke harta kita. Gitu, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Jadi, gunakanlah kondisi yang sebenarnya. Nggak usah khawatir, Pak. Jangan takut. Gitu. Saya mau membantu, Pak CKR. Oke. Ibu Ufmuts. Pak, kalau mau hibah dari ayah ke anak, apa harus bikin surat hibah terlebih dahulu dan dikirim kemana? Oke. Perlu dibikin surat hibah, Bu. Surat hibah bisa dua macam. Surat hibah bawah tangan, artinya nggak usah akte, atau surat hibah resmi ke notaris. Boleh juga. Kalau punya budget ya ke notaris lebih bagus. Dibikin surat hibah resmi, ada stempel notarisnya. Atau kalau nggak ada budget, nggak ada uang, ya udah bikin surat biasa aja. Surat biasa, dengan ini saya, bapaknya, menghibahkan sejumlah barang atau uang atau rumah atau apa kepada anak saya, namanya ini, NPWP-nya ini, nomor NIK-nya ini, mulai hari ini barang itu menjadi milik dia. Udah, bikin surat hibah seperti itu. Surat itu nggak dikirim kemana-mana. Surat itu hanya disimpan untuk jaga-jaga kalau suatu hari orang pajak tanya, mana surat hibahnya? Lu kan terima hibah, ada buktinya nggak? Nah, kita kasih dia buktinya, yaitu surat hibah tersebut. Gitu. Kalau barangnya itu berupa uang atau rekening, perlu dibuktikan bukti transfernya. Jadi, surat hibah ada bukti transfernya di staples di situ. Sebagai bukti saja, Bu. Nggak dikirim kemana-mana, cuman suatu hari kalau orang pajak tanya, kita punya dokumennya. Gitu sih, lebih aman gitu, Bu. Gitu. Saya mau membantu ya, Ibu Ufmuts. Makasih sama-sama, Bu. Oke. Bapak CKR 19600. Jadi jangan heran kalau dokter menyembunyikan banyak uang tunai karena dipaksa oleh sistem perpajakan. Enggak, Pak, enggak masalah. Dokter secara perpajakan memang normal 50%. Tetapi kalau hartanya naik 100%, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Nanti kalau orang pajak tanya, kenapa begitu? Ya tinggal dijelaskan bahwa memang saya profitnya lebih, profitnya besar, nggak ada masalah. Gitu. Jangan takut, Pak. Santai aja. Nggak masalah. Oke. Bapak JKB 55 low. Ada duit tunai 2020, belum masuk SPT 2020. Lalu disetor ke tabungan di 2021. Lalu mau ikut PPS di 2022. Nanti tulis di SPT 21 tabungan atau gimana, Pak? Apa tulis sudah ikut PPS di tabungan SPT 2021? Oke. Semua harta PPS dilapor di SPT 2022, Pak. Jadi tidak muncul di 2021. Nah, di 2021 itu tidak muncul uang tunai yang tadi Bapak bilang itu, maupun rekening hasil setoran dari uang tunai itu, tidak. Semua itu uang tunai maupun rekening itu yang dari PPS dilapor di SPT 2022. Gitu, Pak. 2022. Gitu ya. Semoga membantu ya, Pak. Ibu Ugli Memei. Pak, TA pertama lapor uang tunai. Sesudah itu masuk ke rekening istri. Oke. Di SPT tahunan 2016 sampai 2020 tidak lapor tabungan di bank.
tapi lapor uang tunai. Apakah bisa bermasalah? Bisa bermasalah. Bisa bermasalah. Nanti orang pajak kan bilang gini, suatu hari orang pajak akan kirim surat, ditemukan sebuah rekening atas nama istri, di tahun 2020 belum dilaporkan. Nah, ibu akan bilang begini, atau bapak akan bilang begini, oh sudah lapor kok, tapi saya lapornya uang tunai di SPT 2020. Nah, kita harus siap berantem sama orang pajak, kalau mau begitu ya, kalau mau begitu. Tapi saran saya, kalau ada budget, kalau memang ada uangnya, udah, nggak usah pusing, masukin ke PPS sebagai tabungan, bayar 14%, beres. Gitu. Kalau nggak mau pusing. Tetapi kalau ibu memang nggak ada budget, dan ibu merasa, kok saya sudah lapor kok, cuman saya salah lapor, ya udah. Tetap lapor seperti biasa, nanti ketika dipermasalahkan sama pajak, tinggal bilang, saya sudah lapor kok, cuman saya lapornya salah bentuknya uang tunai. Karena apa? Saya lapor salah. Saya juga nggak pernah diedukasi sama orang pajak. Nggak pernah orang AR datang ke rumah saya untuk ngajarin saya, nggak pernah. Jadi saya nggak ngerti, saya nggak tahu, jadi tapi kan saya sudah lapor gitu. Tetapi kok sudah lapor nilai uang tunai senilai sekian. Itulah tabungan yang saya maksudkan. Gitu, Bu. Kalau kita siap untuk berantem sama orang pajak ya. Berdebat, maksudnya berdebat. Maksudnya memberikan argumen gitu, Pak. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Ibu Luciana Ciputra. Malam Pak Awan. Untuk reksadana dan saham, pelaporan SPT menggunakan market value atau nilai ketika masuk investasi tersebut. Nah, jadi ini kalau saya ya, dulu kita menggunakan nilai investasi pertama kali, nilai perolehan. Tetapi kalau saham itu udah masuk keluar, kita bingung dong. Kita kan bingung nih, mau lapor yang mana gitu. Oleh karena itu sekarang saya lebih berpikir kita laporin market value saja. Gitu. Agak nge-lag ya. Mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf. Agak keputus ya. Sorry. Sorry, agak keputus. Halo. Oke. Agak lemot ya. Sorry. Agak lemot. Oke. Sorry. Oke, udah bisa online lagi ya teman-teman. Mohon maaf tadi agak nge-lag kayaknya. Tadi Ibu Luciana bilang untuk reksadana dan saham pelaporannya menggunakan market value atau masuk investasi. Kalau saya dulu menggunakan harga perolehan, tapi sekarang tuh pusing, sekarang bingung. Kita masukin ke saham, terus kita keluarin lagi, kita tarik sebagian, kita setor lagi, tarik sebagian lagi, setor lagi. Agak repot kan? Jadi kalau saya sekarang pakailah market value. Kalau saya sih begitu. Nah, kalau dulu nilainya 100, terus sekarang market value-nya turun. Bagaimana caranya? Kalau saya sih saya laporkan nilai market value-nya ditambah uang tunai. Jadi total tetap sama. Begitu, supaya balance gitu. Tapi kalau harganya naik, maka laporkan nilainya naik. Nggak apa-apa. Nanti kan dari saham sudah ada PPh final 0,1%, sudah aman. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Luciana. Oke. Ibu Lilianda. WPOP apa punya penghasilan sebagai pemusik? Pemusik. Lalu ada usaha online juga. Sebaiknya kode KLU-nya saat buat NPWP sebagai apa? Apa nanti dalam SPT tahunan bisa lapor pemusik dengan norma dan usaha online sebagai UMKM? Jawabannya bisa, Bu. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan KLU. KLU itu ya boleh KLU sebagai pemusik, dia boleh KLU sebagai UMKM pedagang, boleh saja. Nggak ada masalah. Jadi nggak usah pusing dengan KLU. Kita harus laporkan sesuai kondisi sebenarnya. Jadi kalau di SPT memang ada 2 penghasilan, boleh. 1 norma, 1 UMKM. Nggak ada masalah, Bu. Nggak masalah. Boleh-boleh saja. Di dalam 1 SPT boleh berbagai macam penghasilan kita masukin. Berbagai macam dan metode penghasilan kita laporkan. Itu nggak masalah. Gitu, Bu. KLU nggak terlalu pusing. Nggak terlalu masalah. Gitu. Boleh pilih KLU pemusik, boleh KLU usaha online. Gitu. Semoga membantu, Bu Liliana. Bapak Teddy Ho. Kami 6 saudara. Orang tua tahun 07 wafat. Ada rumah atas nama mama. Nah, warisan ini hanya aku yang punya MPWP. Baiknya masuk PPS 1 nama saya aja, gimana ya baiknya? Oke,
kalau mau yang benar, kalau mau ikutin yang benar adalah ikut skema 1 di semua anak. Di setiap 6 saudara ini, laporkan di NPWP, laporkan di SPT-nya. Gitu. Kalau mau aman seperti itu, Pak. Tapi kalau mungkin yang 5 orang lagi keberatan, dia nggak mau repot, ya udah, lapor di Bapak boleh. Masukin di hartanya Bapak sebagai harta warisan atau masuk ke skema 1, boleh saja sih, nggak ada masalah. Gitu. Semoga membantu ya, Pak Teddy. Kayaknya saya agak nge-lag ya videonya. Sorry ya, teman-teman. Mohon maaf. Internetnya mungkin. Bapak Ian Saras, saldo bank yang kita laporkan PPS, apakah 2015 atau 2020? Karena uangnya sudah ada dari 2015. Nah, jadi kita akan potong 2 tanggal ya. 31 Desember 2015, ikutkan skema 1. Saldonya ya, saldo Desember 2015, ikutkan skema 1. Dari 15 ke 2020, ada kenaikan saldo. Kenaikan inilah yang masuk di PPS skema 2. Gitu, Pak. Semua membantu ya, Pak Ian. Jadi, sebagian ke SPT 15, kenaikannya ke 2020 masuk ke skema 2. Begitu, Pak. Semoga membantu ya. Tapi mesti dibuktikan ya, Pak. Mesti ada pembuktian saldonya. Gitu. Lebih aman seperti itu. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Ian. Oke, Ibu Siandayani 59. Pak, kalau dulu kerja di perusahaan asing dan potong PPh 21 besar, di tengah tahun pindah di perusahaan yang kecil, PPh 21 kan kecil. Terus bagaimana untuk lapor SPT pribadinya gimana? Kan jadi lebih setor. Oh, kalau lebih setor nggak ada masalah, Bu. Kalau lebih setor, Bapak Ibu tambahin lagi penghasilan lainnya sampai dia kurang bayar. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi kurang bayar 1.000 juga boleh gitu. Kalau saya sih begitu ya. Tapi kalau Ibu merasa sudah betul lapor pajaknya, maka lebih bayar ini boleh dimintakan kembali ke negara. Namanya restitusi. Boleh. Kita boleh meminta restitusi kepada negara. Boleh, Bu. Nggak ada masalah. Tapi kalau biasanya saya males. Jadi tambahin penghasilan lainnya sampai muncul kurang bayar. Gitu. Bayar 1.000 perak nggak apa-apa. Yang penting kurang bayar SPT-nya. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Sian. Bapak Teddy Ho, catatan saya ikut TA 2015. Tadi Pak Teddy tanya apa ya tadi? Pak Teddy, oh ya, Bapak Teddy sudah ikut TA, maka itu mau dilaporkan ke salah satu, ke SPT-nya Pak Teddy sebagai PPS kan, boleh-boleh saja Pak. Tapi lebih baik, lebih aman tuh ke 6-nya lapor Pak. Semua anak lapor masing-masing 1/6 bagiannya dia. Jadi nggak usah pusing. Kalau sekarang Bapak laporkan sendiri, suatu hari kalau uangnya di rumah ini dijual, contohnya, rumah dijual, kan dapat duitnya tuh. Itu duit punya Bapak, nggak boleh kasih ke 6 saudara ini, nggak boleh. Kalau mau dikasih ya kasih uang tunai, nggak boleh masuk rekening, karena nanti orang pajak bilang itu hadiah, jadi masalah nanti. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Teddy. Oke, Ibu Ugli Memei. Pak, kalau di bulan April 2021 buat NPWP untuk usaha, tapi di Desember 2021 udah tutup usahanya. Jadi mau mengajukan permohonan NPWP NE, non-efektif. Apakah harus lapor SPT tahunan dulu baru bisa permohonan NE? Biasanya sih gitu, Bu. Jadi kalau kita mau bilang NE kan kita mesti bilang, oh alasannya apa? Alasannya saya sudah tidak usaha. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan SPT tahunan. Nanti di SPT tahunan, Ibu tinggal lapor nilai Desembernya 0. Gitu, Bu. Gitu. Jadi di SPT tahunan nanti Desembernya 0 sehingga tidak ada omsetnya. Sehingga kita boleh bilang kita mau NE. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Mei. Tadi agak nge-lag. Mohon maaf, teman-teman. Bapak Yowas WBDRT. Malam, Pak. Saya ikut TA 2015. Ada asuransi tahun 2020. Tiap tahun bayar 25 juta. Sampai dengan tahun kelima. Tahun ke-6 muncul nilai tunai sampai tahun ke-15. Bagaimana lapor PPS-nya? Nah, jadi gini. Banyak asuransi seperti ini. Ini namanya investasi terselubung. Gitu ya, teman-teman. Jadi asuransi tahun ke-1 nggak ada nilai, tahun ke-5 nggak ada nilai, di tahun ke-6 muncul nilainya. Tapi begitu muncul nilainya gede kan? Nah, kalau saya langsung bagi 5. Jadi tahun pertama sudah ada nilai investasinya, cuman belum diungkapkan. Tahun kedua tambah lagi, tahun ketiga tambah lagi, tahun keempat tambah lagi, tahun kelima tambah lagi. Gitu sih, Pak. Jadi di SPT 2015 sudah boleh laporkan senilai yang pembagian 5 itu. Gitu. Kalau saya sih begitu ya. Supaya apa? Nanti tidak tiba-tiba muncul nih di tahun ke-6 tiba-tiba muncul ada nilai investasi gede. Sedangkan penghasilan di tahun itu kan tidak segitu penghasilan di tahun itu. Jadi masalah. Mending langsung bagi 5, Pak. Bagi 5, jadi di tahun pertama pun kita sudah mengakui ada investasi segitu. Gitu, Pak. Kalau saya gitu ya, semoga membantu ya, Pak.
Jadi di PPS yang dilaporkan adalah senilai kita bagi 6. Bagi 6 dan di tahun itu sudah tahun keberapa. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Bapak Freddy Tanok. Jadi kalau sudah ikut PPS, harta yang kita ungkap di PPS belum muncul di SPT 2021 ya? Jawabannya iya, Pak. Semua harta PPS muncul di SPT 2022. Bapak Freddy Tang. Jadi kalau harta yang sudah dilaporkan di PPS belum bisa dimasukkan di laporan SPT 2021 ya? Yes. Harus menunggu PMK keluar baru dimasukkan di SPT 2022. PMK sudah terbit, Pak. PMK 196 sudah terbit dan mengarahkan kita bahwa harta PPS dilapor di SPT 2022 sebagai harta perolehan 2022. Begitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Freddy. Oke. Ibu Aldrich 9. Bagaimana cara revaluasi nilai emas di SPT lewat PPS? Tarifnya berapa? Oke, revaluasi nilai emas. Revaluasi nilai emas. Oke. Emas tidak perlu direvaluasi, Bu. Nggak perlu. Ya. Jadi kalau emas, nanti ketika dijual, barulah ada profit. Gitu. Nggak bisa revaluasi sih kayaknya sih. Tapi kalau Ibu mau coba juga boleh sih. Mending tanya AR dulu deh. Ngomong ke AR dulu, saya mau revaluasi aset gitu. Tetapi di PPS ini nggak ada istilah revaluasi. Kalau dulu waktu di TA 15 ada tuh istilah revaluasi aset. Kalau sekarang nggak ada istilah revaluasi aset. Jadi emas itu biarkan seperti itu, ketika nanti dijual barulah ada muncul profit. Gitu sih, Bu. Tapi kalau Ibu mau mencoba, boleh tanya ke AR-nya, bagaimana caranya gitu. Tapi kayaknya nggak ada, gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Ibu Susan 9053. Pak, kalau PPS berupa USD sebelum 2015, kursnya ikut Desember 15 atau Desember 2020, TRIMS. Nah, kalau Ibu ikut yang skema 1 menggunakan kurs 31 Desember 2015. Kalau ke skema 2 pakai Desember 2020 gitu. Kan ini sebelum 2015 kan? Sebelum 2015 maka menggunakan kurs yang 2015 gitu. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Susan. Pak Freddy Tanok. Wah, akhirnya sudah terjawab pertanyaan saya. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Oke, Ibu Lina CNP. Pak, kalau asuransi jiwa dan asuransi kesehatan dimasukin juga di PPS ini. Nah, kalau asuransinya hangus, Bu, nggak usah dilapor. Kalau asuransi ada nilainya, nilai tunai, nilai investasi, atau nilai apapun yang masih ada uangnya, kalau kita tidak meninggal atau tidak sakit, maka itulah investasinya. Itu perlu dilapor di PPS. Gitu. Tapi kalau jiwa doang yang hangus, udah nggak perlu. Gitu, Bu. Oke. Bapak Andi JKT. Nggak ada suara. Oh, mohon maaf. Teman-teman yang lain gimana? Ada suara nggak? Saya sih harusnya ada ya. Mungkin lagi nge-lag tadi, Pak. Tadi nge-lag. Mohon maaf ya. Nanti akan ada di YouTube besok pagi. Ini saya ada rekam lagi di video terpisah, di kamera terpisah. Bapak JN Santosa 52. Tabungan yang belum dilapor selama ini, kalau ikut PPS skema 1, yang tarifnya berapa, Pak? Kalau Bapak PPS skema 1 menggunakan tarif yang 8%. Menggunakan saldo 31 Desember 2015. Gitu. Tapi kalau dari 15 ke 2020 ada kenaikan saldo, maka kenaikan ini masuk ke skema 2 dengan menggunakan tarif yang 14%. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Pak Santosa. Oke. Ibu Luciana Ciputra. Maaf, Pak, tadi agak lag. Saya tidak mendengar jawaban untuk yang di pelaporan reksadana. Apakah juga sama dilaporkan market value? Kalau saya sih begitu, Bu, masukin market value. Tapi kan reksadana itu bunganya sudah dikenakan pajak kan, jadi aman. Kalau masuk ke SPT aman ya, tetapi kalau belum dilapor di SPT 2020, maka masukkan ke PPS. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Luciana. Jadi kalau saya lebih cenderung pakai market value. Gitu. Karena nggak usah pusing. Karena kalau harganya kita pakai harga perolehan, naik turun kita bingung. Mending udah market value aja yang terakhir. Gitu. Semoga membantu ya, Bu Luciana. Bapak CKR 19600. Kak, kalau hadiah uang itu masuk di penghasilan lain-lain dan kena tarif pasal 17 ya? Jawabannya iya. Kalau hadiah masuk penghasilan lain-lain dan kena pasal 17 biasa. Begitu, Pak. Semoga membantu ya. Ibu Liliandra, maaf Pak, kalau KLU tidak terlalu dihiraukan, pembuktian pakai norma sebagai pemusiknya bagaimana kalau KLU-nya didaftarkan sebagai pedagang UMKM? Nah, jadi gini, dulu kita kan lapor norma pakai sebuah surat.
Kita pakai sebuah surat norma, itu ada ininya, ada KLU-nya berapa, terus berapa persentasenya. Kalau sekarang udah nggak perlu. Sekarang kan norma itu langsung kita minta ke DJP online. Nah, ketika kita minta DJP online, DJP online-nya tidak tanya KLU-nya apa. Berapa persentasenya nggak ditanya. Oleh karena itu, langsung aja. Yang penting dapatkan surat itu, surat NPPN-nya itu dapat, surat penggunaan normanya itu bisa dapat, maka sudah boleh. Nanti di SPT tahunan, nggak ada isi KLU juga sih, gitu. Yang penting nanti suatu hari kalau ditanyain, kita bisa membuktikan, oh saya pemusik kok, gitu. Pemusik dari mana buktikannya? Ada invoice-nya, ada mungkin hasil karyanya, bisa dibuktikan seperti itu, Bu. Nggak ada masalah sih, harusnya. Gitu. Kecuali kalau ketika minta norma ditolak karena statusnya UMKM. Nah, itu boleh tuh mengajukan permohonan perubahan KLU ke kantor pajak. Tapi sejauh ini kayak nggak pernah masalah. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Lilianda. Oke. Bapak Teddy Ho. Pak Awan, rumah warisan 07 lapornya di PPS 2022 pakai dasar NJOP 2015 ya. Tarifnya skema 1 berapa persen, Pak? Thanks ya. Ya, kalau dia tahun 2007 lapor ke PPS menggunakan NJOP 2015, ikut yang skema 1. Betul, Pak? Betul, ya. Jadi PPS dilapor di skema 1 menggunakan NJOP 2015. Tarifnya itu 8%. Ya, 8%, Pak, yang skema 1. Semoga membantu ya, Pak Teddy. Bapak, Ibu, hello host. Malam, Pak Awan. Kalau ada tabungan 2015, saldonya 100 juta yang dimasukkan ke skema 1. Terus tabungan ini di tahun 2018 bukannya bertambah, malah turun menjadi 80 juta. Kondisi semacam ini untuk masuk skema 2 gimana? Nggak usah masuk skema 2, Bu. Nggak usah, Pak Henry. Nggak usah masuk ke skema 2, Pak. Itu cukup di skema 1, 100 juta. Nanti di SPT 2021 dia tidak muncul. Di SPT 2022 dia muncul sebagai nilai ketika di 2022-nya. Gitu, Pak. Nggak masalah. Skema 2 hanya dilapor kalau nilainya bertambah. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Hendri. Bapak Thomas Tan 81. Pak, kalau ikut PPS skema 1 uang tunai 100 juta. Lalu skema 2 uang tunai 50 juta. Jadi di SPT 2022 ada harta uang tunai 150 juta kah? Betul, Pak. Betul. Terima kasih, Pak Thomas. Semoga membantu ya. Ibu Siandayani 59. Pak, saya tanya lagi, kalau PPh 21 yang sudah dipotong itu besar, apakah boleh yang kerja di perusahaan baru ini tidak setor PPh 21 supaya nanti penghasilan terakhirnya bisa kurang setor? Apakah boleh? Tidak. Kantor yang baru nggak mau. Gitu, Bu. Kantor yang baru tetap tidak mau. Kantor yang baru akan memotong PPh 21 sesuai dengan peraturan yang di kantor baru ini. Gitu. Nanti dia salah si kantor barunya, Bu. Gitu, Bu. Tapi mungkin boleh ngomong ke AR ya. Kayaknya sih kantor barunya nggak bisa. Gitu, Bu. Oh, di kantor lamanya itu boleh diminta dikurangkan, dikembalikan uangnya. Jadi kantor lama kan dia berhenti di tengah tahun. Dia boleh minta ke kantor lama, tolong dong yang sudah saya potong itu dihitung ulang, kembalikan ke saya yang sudah dipotong kelebihan itu. Itu boleh. Minta ke kantor lamanya, Bu. Gitu. Semoga membantu ya, Bu Sian. Bapak Ryan Monsia. Pak, kalau PT profitnya 1 tahun 1 miliar. Kemudian bayar cicilan investasi pengembangan usaha total 800 juta. Kena PPh badan dari 1 miliar atau 200 juta. Oh, 1 miliar, Pak. Apa yang dimaksud dengan cicilan investasi? Cicilan investasi itu kalau bukan biaya, maka nggak bisa. Tapi kalau dia biaya itu boleh. Apa yang dimaksud dengan cicilan investasi? Pengembangan usaha. Kalau itu bentuknya membeli properti atau membeli barang dagang, itu nggak bisa. Tapi kalau bentuknya itu biaya, beban, itu boleh. Nah, gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak Raymond Sia. Pak Johnson, Tan. Malam, Pak. Jika ada harta yang menyangkut di KSP Indosuria. Indosuria. Kita tidak terima bunga dan uang pokok juga masih belum jelas. Apakah bisa kembali? Pelaporan di SPT bagaimana? Harta sudah terlapor di SPT. Oke. Kalau sudah dilapor di SPT, biarkan terus seperti itu, Pak. Nanti ketika uangnya balik, nah barulah dicabut barang itu, masuklah di rekening atau di uang tunai. Gitu, Pak. Ini nggak ada hubungan PPS ya. Sudah lapor di SPT, maka sudah aman. Gitu, Pak. Lapor seperti itu terus-menerus, Pak. Sampai suatu hari uangnya balik, barulah terrealisasi, terjual. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak Johnson. Ibu Maria 8888M.
ada warisan rumah orang tua atas nama adik, sudah ikut TA 2016. Kalau sekarang kita bagi ke 5 anak, gimana? Apakah harus ikut PPS? Jadi sudah dilapor, sudah ikut ke TA 2015 si anak atau si bapak nih, Bu. Kalau dia lapor di TA-nya si bapak, si orang tua, maka sekarang dibagi ke 5 anak boleh. Tapi kalau sudah dilapor di TA-nya ke si adik, seseorang nih, si adiknya, maka si adik masih balikin dulu ke orang tuanya. Dia balikin dulu ke mamanya atau bapaknya, baru dibagi ke 5 anak. Gitu. Karena si adik sesama kakak beradik tidak boleh saling membagi harta. Gitu, Bu. Jadi balikin dulu ke bapaknya, baru dibagikan ke anaknya lagi. Gitu, Pak. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya. Ibu Meme 1991. Pak, PPh Desember kita udah bayar. Jadi bisa langsung permohonan atau tetap lapor SPT tahunan dulu. Saya rasa sih lapor SPT dulu, Bu, baru bisa NE. Gitu. Agak susah. Kemungkinan sih waktu lapor NE akan diminta SPT dulu. Gitu. Tapi kalau Ibu merasa mau langsung juga boleh sih. Sama aja sih. Nggak masalah. Paling nanti dikirimin surat, disuruh lapor dulu SPT tahunan, baru bisa NE. Gitu sih, Bu. Nggak masalah sih. By the way, NE itu nggak terlalu perlu sih. Kalau emang nggak ada penghasilan, biar aja. Nanti tahun depan kan lapor lagi. Siapa tahu tahun depan ada penghasilan. Kan gitu, Bu. Semua membantu ya, Bu Meme. Oke. Bapak JKB 505 loh. Tabungan bank dapat cashback dari bank. Itu dihitung penghasilan bukan objek, Pak. Pajak apa gimana? Itu penghasilan biasa, Pak. Jadi ini banyak bank yang modus kasih uang ke si wajib pajak, ke nasabah, tetapi nggak dipotong pajak. Nah, ini modus, ini nggak boleh. Itu penghasilan biasa, Pak. Penghasilan murni. Itu kena pajak seperti biasa. Gitu. Nggak boleh. Kalau dia mau, jadikanlah itu bunga. Bunga itu potong 20%. Selesai. Gitu. Tetapi ini modus dari bank kasih uang, kasih bunga terselubung gitu. Berupa cashback. Cashback ini adalah penghasilan biasa. Masukkan ke SPT, lapor pajak seperti biasa. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Bapak Outrik 9. SPT biasa manual, apa PPS bisa manual juga? PPS tidak bisa. PPS hanya ada satu cara, yaitu online. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya. PPS hanya bisa online, dan itu gampang sekali, Pak. Mudah sekali. Oke, Bapak Teddy Ho. Maaf, Pak Awan. Kami ada tabungan asuransi Wana Arta. Tiap tahun sudah masuk SPT, tapi asuransi tersebut gagal bayar bermasalah. Apakah di SPT 21 tetap dimasukkan atau dihilangkan? Karena Wana Arta kantornya tutup. Wah, kalau Bapak sudah yakin itu barang tidak ada lagi, ya udah cabut dari SPT Bapak. Tapi kalau masih kira-kira masih ada harapan, nggak apa-apa, biar aja di SPT terus seperti itu, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Bapak Remonsia, Pak, kalau endowment yang baru bisa diambil 15 tahun kemudian, atau baru terbentuk saldo endowment-nya di tahun ke-15, apakah itu tetap ditulis sebagai harta dalam SPT tahun ini? Kalau saya sih iya, Pak. Supaya apa? Jangan sampai tiba-tiba di tahun ke-15 muncul hartanya sekian miliar atau sekian ratus juta gitu. Kan padahal di tahun itu penghasilan kita nggak segitu. Gitu, Pak. Mending dari sekarang. Dari sekarang dipupuk. Tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, nanti ketika tahun berikutnya, tahun ke-15 sudah terbentuk segini di SPT, dan tiba-tiba muncul uang segini, betul-betul ada uangnya, ya nggak apa-apa. Gitu, Pak. Daripada kita kosong sekarang, begitu tahun ke-15 muncul barangnya, itu bahaya sekali. Itu bahaya, Pak. Mending dari sekarang kita pupuk satu persatu, tahun demi setahun kita tambahin terus nilai investasinya, gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Bapak JN Santosa 52. Asuransi yang ada nilai tunai belum dilaporkan di TA dulu. Sekarang mau ikut PPS. Nilai tunainya harus dihitung bagaimana? Nilai tunainya tanya ke agen asuransi Bapak, berapa nilai tunai saya per tanggal 31 Desember 2020, Pak. Gitu. Jadi Desember 2020 berapa nilai tunai atau nilai investasi dari asuransi itu, itulah yang dilapor di SPT atau di PPS kita. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya. Hello Hons, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke. Bapak CKR 19600. Kak, kalau ikut PPS, maka untuk tabungan dolar pada SPT 2021 pakai kurs PPS atau kurs 31/12/2021. Oh, menggunakan kurs 31 Desember 2020, Pak. Kalau skema 2 ya. Kalau skema 2 pakai kurs dolar pada tahun 31 Desember 2020. Kalau skema 1 pakai kurs 31 Desember 2015.
Gitu, Pak. Oh, sorry, pada SPT ya? Kalau pada SPT menggunakan kurs yang 31 Desember 2021. Gitu. Pokoknya kalau SPT pada 21, kalau PPS kondisi Desember 2020. Gitu, Pak. Semoga membantu ya. Bapak Sandi Goner. Pak Awan, PPS skema 1 hanya untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang udah ikut TA sebelumnya. Iya, betul. Betul, Pak. Jadi skema 1 hanya untuk orang yang sudah ikut TA sebelumnya. Boleh orang pribadi, boleh badan. Kalau skema 2 hanya untuk orang pribadi. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak Sandi. Ibu Ufmuts, Pak, kalau mau PPS skema 1 berupa uang tunai, bagaimana pembuktiannya ya? Karena uang tidak masuk di bank. Kalau uang tunai mah bebas, Bu. Bebas sebebas-bebasnya. Terserah kalau uang tunai. Yang penting kuat bayar 8% aja. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga membantu. Bapak Handi Hovin, malam Pak, orang pribadi ikut uang tunai 300 juta. Tahun pajak 2021 beli 1 unit rumah, 300 juta. Di SPT 2021, apakah harus isi rumah tersebut atau di SPT 2022? Jawabannya SPT 2022, Pak. Gitu, 2022. Semua harta PPS, apapun yang terjadi di tahun 2021 atas harta itu tidak muncul di SPT 21. Itu muncul langsung ke SPT 2022. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Andi. Bapak Freddy Tak, tambahan Pak Awan, kalau membeli aset, penyusutan asetnya jadi biaya. Kalau kita orang pribadi, kita tidak mengenal penyusutan, Pak. Kalau orang pribadi tidak ada penyusutan, pokoknya asetnya ya segitu nilainya, gitu. Tetapi kalau perusahaan, CV, PT, atau orang pribadi yang pembukuan, maka bisa menggunakan penyusutan aset itu, gitu. Semoga membantu ya, Pak. Pak Johnson, terima kasih. Sama-sama, Pak. Pak CKR, Pak Awan, kalau uang tunai asalnya dari penarikan di rekening tabungan, pasti bisa dibuktikan, apalagi kalau diminta laporan cash flow. Biasanya sih orang pajak nggak minta laporan cash flow sih. Kalau uang tunai ya nggak perlu dibuktikan. Kan kita hanya melapor uang tunai pada kondisi Desember, gitu. Pada saat Desember ada uang segitu. Nggak perlu dibuktikan. Kalau uang tunai nggak bisa dibuktikan. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Bapak Sherin, Ibu Sherin, terima kasih Pak Awan atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Pak Raymond Siak, Pak, kalau ada kredit modal kerja 500 juta plafon, tapi bentuknya plafon dan tidak dipakai atau tidak ditarik, apakah di SPT bisa tulis itu sebagai hutang? Tidak. Walaupun bentuknya plafon yang tidak dipakai, tidak. Jadi yang kita lapor di SPT sebagai hutang hanyalah yang senilai yang sudah kita pakai uangnya, Pak. Jadi kalau plafonnya masih segitu, itu sama seperti kartu kredit. Kartu kredit ada nilai plafonnya kan, tapi tidak kita pakai, ya nggak usah dilapor. Gitu. Jadi hutang plafon hanya dilapor senilai yang sudah kita pakai. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Agak lemot ya hari ini. Mohon maaf, teman-teman. Oke. Ibu Lisie HDJ. Malam, Ko Awan. Saya sudah melaporkan semua rekening bank. Baik yang punya saya, suami, dan anak-anak. Tapi dibilang kamu terlalu open. Bagaimana menurutmu? Siapa yang bilang begitu, Bu? Mohon maaf, Ibu Lisie HDJ. Siapa yang bilang kamu terlalu open? Itu. Kalau orang pajak sih harusnya nggak ngomong gitu ya, Bu. Kalau saya lebih cenderung, bagus dong, kita open, bagus dong. Kita kan mau jadi warga negara yang baik, kita open. Justru bagus, bagus sekali. Orang pajak mah senang kalau kita open. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Bapak Suryadi Hambali 2002. Selamat malam, Ko, saya UMKM dan bayar PPh final. Setelah dihitung, ternyata saya masih ada kurang bayar. Gimana cara bayarnya, Ko? Apa harus buat billing dibagi 12 bulan atau gimana, Ko? Oke, iya betul kok. Dibayar ke e-billing lagi sesuai dengan bulan yang dimaksudkan. Kalau kurang bayarnya itu di 12 bulan sama-sama ada kurang, maka bayarlah 12 kali lagi. Gitu, Pak. Nggak ada masalah kok. Gitu. Bapak Cardi, saya peserta TA 2015. Ada uang tunai 100 juta. Belum diungkapkan. Nah, uang tunai itu saya beli mobil bekas di tahun 2020. Atas uang tunai yang berubah menjadi mobil bekas, itu saya perlu ikut skema yang mana kan? Nah, ikut skema yang 2015, Pak. Skema 1. Oke? Tetapi, nanti kan suatu hari orang pajak kan akan kirim surat nih. Ditemukan sebuah mobil tahun 2020 tetapi belum dilaporkan. Bapak akan jawab dong, bahwa mobil itu sudah saya laporkan, Pak, di PPS yang skema 1 berupa uang tunai. Nah, di saat itulah orang pajak akan minta membuktikan. Tolong buktikan kalau mobil ini betul-betul dibeli pakai uang tunai yang itu. Yang Bapak laporkan di PPS.
Nah, Bapak harus bisa buktikan. Contohnya, ada bukti nota transaksinya, ada bukti setoran tunainya ke banknya, atau ada setoran tunai kepada si yang punya mobil gitu ya, gitu Pak. Jadi nggak masalah sih, boleh-boleh saja sepanjang bisa dibuktikan Pak. Gitu. Jangan sampai Bapak nggak bisa buktikan. Atau jangan sampai orang pajak bisa ketemu nih, oh mobil ini dari hasil dagang di 2020, nah itu cilaka. Gitu Pak. Semoga membantu ya Pak. Oke, Bapak CKR 19600. Kak, kalau cashback dari bank itu masuk di penghasilan lain-lain kah? Jawabannya iya Pak, masukkan ke penghasilan lain-lain. Gitu. Penghasilan dalam negeri lainnya. Gitu Pak. Semoga membantu Pak. Ibu Maria 8888. Pak Awan, masalah rumah yang tadi harus dibaliki ke orang tua sudah meninggal. Nah, orang tua sudah meninggal. Ya udah, kalau gitu dilapor di satu anak saja, biarkan seperti itu. Nanti ketika rumah itu dijual, uangnya kasih ke anaknya tetapi bentuknya uang tunai. Jangan masuk rekening. Gitu. Terpaksa seperti itu sih, Bu. Atau kalau masih bisa, mungkin boleh dibuatkan semacam surat warisan baru dari orang tua bahwa rumah ini adalah milik haknya ke orang-orang ini. Si A, si B, si C, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 gitu. Kalau 5 orang gitu, Pak. Kalau bisa dibikin seperti itu, maka mesti dikembalikan ke masing-masing 5 orang ini, lapor di masing-masing SPT-nya atau masing-masing PPS-nya. Gitu sih, Bu Maria. Kalau enggak nanti bahaya, karena kalau cuma satu orang yang punya, maka ketika terjual, uang ini milik dia. Dia nggak boleh bagikan ke saudara-saudara yang lain. Begitu bagi, namanya hadiah, itu kena pajak. Gitu sih, Bu. Semoga membantu ya, Bu Maria. Ibu CKR. Bapak CKR. Kak, kalau dividen atas saham yang diperdagangkan di bursa, kok tidak dipotong pajak ya? Di statement dari broker, teksnya 0. Betul. Jadi sejak tahun 2020, sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, semua dividen itu pajaknya sudah tidak dipotong oleh perusahaan. Kalau dulu kan dividen dipotong oleh perusahaan 10%. Sekarang sudah tidak. Dividen diserahkan kepada orang pribadi yang bayar sendiri pajaknya 10%, Pak. Tetapi kalau orang pribadi ini menginvestasikan uang itu ke SBN, ORI, atau kalau nggak salah bisa juga untuk investasi di perusahaannya sendiri, di PT, CV gitu ya, maka uang itu tidak perlu bayar pajaknya lagi. Gitu. Itu Undang-Undang Cipta Kerja, itu Pak. Jadi sekarang dividen, pembayaran pajak sudah tidak di perusahaan lagi, tapi diserahkan kepada orang pribadi, dia boleh bayar sendiri, atau dia boleh investasikan. Kalau dia investasikan, maka itu tidak usah bayar pajak. Gitu Pak. Semoga membantu ya Pak CKR. Oke. Baik teman-teman, nggak usah tambah pertanyaan lagi ya. Saya akan habiskan pertanyaan di sini, tapi nggak usah ada pertanyaan baru lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak It Squee. Pak, jika ada rumah tahun 2012, belum ikut TA, berarti boleh ikut bagian 2 atau kena tarif pas final. Nah, ini masih belum jelas Pak. Masih gray area sampai hari ini. Oke? Orang tidak ikut TA 2015, tetapi ada harta 2015 ke bawah. Pilihannya pertama skema 1, pilihan kedua pas final, pilihan ketiga dia langsung laporkan aja ke SPT 2021, nggak usah kena pajak. Ini masih bingung, masih belum jelas Pak. Gitu. Jadi saya juga belum berani. Nanti deh, mungkin 1-2 bulan lagi baru ada kepastian lagi gitu Pak. Masih gray area Pak. Gitu. Terima kasih Pak Skui. Ibu Ugli Memei. Maaf Pak, tanya lagi. Jika habis lapor SPT tahunan, kita nggak perlu permohonan NPWP-NE. Jadi di Januari 2021 PPh pasal 25 kita tetap bayar atau tunggu tahun 2022 lapor SPT tahunan nihil. Kalau pajak yang belum dibayar nggak usah bayar lagi Bu. Kan udah nggak ada usaha kan? Udah nggak ada usaha, nggak usah bayar lagi. Nanti tahun depan lapor SPT nihil. Nah, setelah lapor SPT nihil baru bikin NE juga boleh. Nggak ada masalah sih. Yang penting sih kita sudah jujur, kita nggak ada usaha, kita mau NE boleh-boleh aja sih, nggak masalah sih Bu. Gitu. Terima kasih Bu. Bapak Chardise, saya peserta TA. Di tahun 2015 ada harta yang belum diungkapkan. Dan di tahun 2020 uang itu beli mobil bekas. Nah, atas uang itu saya harus ikut yang skema 1 atau skema 2. Oh, ini yang tadi Pak Chardi. Boleh ikutkan ke skema 1 berupa uang tunai. Tetapi nanti kan orang pajak akan bilang nih, mobilnya kenapa belum dilapor nih? Maka Bapak akan jawab bahwa mobil itu sudah dilapor di PPS yang skema 1 berupa uang tunai. Tetapi Bapak masih bisa membuktikan bahwa uang tunai inilah yang dipakai buat beli mobil. Gitu Pak. Buktinya bisa berupa apa? Bisa berupa setoran bank, bisa berupa transferan dari uang tunai dikasih ke si pemilik mobil yang lama gitu. Boleh begitu Pak. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan jadi masalah nanti. Ntar mobil ini jadi barang baru yang belum dilaporkan di PPS, ini bahaya.
Gitu. Kalau Bapak nggak bisa buktikan, mending masuk ke PPS skema 2. Gitu sih, Pak. Lebih aman begitu. Tapi kalau berat pajaknya ya udah, boleh ke skema 1, tapi mesti bisa buktikan hubungan antara uang tunai itu dengan mobil yang ini. Gitu, Pak. Makasih, Pak Cardi. Oke, Ibu Meme. Soal tidak rencana menjalankan usaha lagi. Iya sih, tetapi kan ada, kalau dia masih muda sih, mending nggak usah NE, Bu. Kan siapa tahu tahun depan ada usaha, ada kerja, gitu. Tapi kalau sudah tua, ya boleh di NE kan. Boleh di NE kan. Nggak masalah, Bu Meme. Oke, Bapak JS Rudi. PPS skema 1 lapor uang tunai. Di PPS 2 sudah berubah jadi deposito. Bagaimana lapornya? Nah, kalau deposito itu berasal dari uang tunai tadi, maka itu aman, Pak. Nggak masalah. Tetapi orang pajak akan bertanya, apa betul deposito yang ini berasal dari uang tunai yang itu? Itu mesti Bapak bisa buktikan loh. Buktikannya bisa berupa apa? Setoran tunai. Kan uang tunai kan dari rumah. Bapak bawa ke bank, Bapak setor ke teller. Inilah slip setoran inilah yang menjadi bukti bahwa itu adalah uang setoran dari uang tunai yang di PPS tadi, gitu Pak. Setorannya ke deposito itu, gitu. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan, maka bahaya. Nanti deposito ini dianggap harta yang belum dilaporkan di PPS skema 2. Ini bahaya. Udah uang tunai sudah bayar, sekarang bayar lagi, gitu. Jadi mesti bisa dibuktikan, Pak. Itu boleh saja sih, nggak masalah. Oke, Ibu Ufmut. Apa nominal lumayan besar nggak masalah, Pak? Makasih. Nominal lumayan besar nggak ada masalah, Bu. Nggak masalah. Semakin besar, semakin bagus. Pajak lebih senang. Nggak ada masalah, Bu. Bapak Jason 9811. Pak Awan, kalau beli tanah di tahun ini, lapor SPT tahunan di 2022 ya? Yang dimaksud tahun ini tuh tahun 2022 ya, Pak? Kalau di Januari ini, Januari 2022 kita beli tanah, maka tanah ini dilaporkan di SPT 2022 yang kita lapor tahun depan. 2023. Gitu, Pak. Semoga membantu ya. Bapak Suherman. Pak, saya punya uang Ibu yang saya simpan di obligasi. Gimana itu, Pak? Uangnya milik Ibu. Nah, pertanyaannya, uang ini sudah dilapor belum di SPT-nya Ibu? Kalau ini belum dilapor di SPT-nya Ibu, maka sekarang perlu dilaporkan di PPS. Boleh ke PPS-nya Ibu, boleh ke PPS-nya Bapak. Gitu, silakan saja. Lebih aman ya terserah. Mau dilapor ke SPT-nya atau PPS-nya Ibu, boleh. Mau ke SPT atau PPS-nya Bapak juga boleh. Gitu. Yang penting bayar pajaknya. Sekali aja, gitu. Makasih, Pak. Bapak CKR, Kak Awan, karena hari ini internetnya besok Selasa live lagi ya. Belum bisa, Pak. Mohon maaf. Saya cuma hari Senin doang. Gitu, Pak. Nanti saya live di YouTube. Sudah saya rekam, nanti besok akan saya terbitkan di YouTube. Gitu, Pak. Bapak Bunda Rafas, jika per 31 Desember 2015, posisinya masih gold atau emas ya. Tapi per 21 Desember 2020 berubah ke tunai karena sudah dijual. Ikut PPS-nya gimana kok? Ikut kedua PPS-nya gimana kah? Kalau dia dari emas menjadi uang tunai, maka boleh lapor sebagai uang tunai di PPS yang skema 1 yang 2015. Boleh, Pak. Nggak masalah. Gitu. Yang jadi masalah itu rekening. Rekening yang harus dilapor sesuai dengan posisi rekening karena orang pajak bisa cek ke bank langsung. Kalau emas kan orang pajak nggak bisa ngecek, nggak tahu. Gitu. Jadi Bapak boleh laporkan di skema 1 sebagai uang tunai saja. Uang tunai yang hasil penjualan emas ini tadi. Itu Pak. Semoga membantu ya Pak. Oke, Ibu Lydia Setiawan. Pak, saya punya asuransi mulai 2008 dan mau ikut PPS. Saya ikut skema 1 atas nilai tunai per 31 Desember 2015 dan selisihnya masuk ke skema 2 ya? Atau semua nilai tunai masuk ke skema 2? Betul, Bu, betul. Jadi, skema 1 untuk kondisi Desember 15, kenaikan ke 2020-nya masuk ke skema 2. Itu sudah betul, Bu Lydia. Saya mau membantu ya, Bu. Oke, buat teman-teman, nggak usah tambah pertanyaan lagi ya. Saya selesaikan sampai semua, sampai habis. Ibu Lianawati Leni. Malam, Pak, mau tanya, kalau saya ada kredit modal kerja, sudah ada sejak 2015, apakah bisa kalau saya mau ikut PPS yang skema 1, saya masukkan hutang dan dilawankan persediaan barang dagang sebagai hartanya? Boleh, Bu? Boleh. Boleh. Cuman betul ya, jadi modal kerja tadi, betul-betul Ibu belikan barang dagang kan? Itu boleh, Bu. Cuman nanti ada kemungkinan orang pajak akan meminta buktikan hubungan antara persediaan barang dagang itu dengan hutang ini. Bisa sih dibuktikan sih, nggak ada masalah. Kalau emang begitu kenyataannya nggak masalah, Bu. Boleh. Oke. Bapak CKR, Kak, kalau mau bayar PPH atas dividen, atas saham di bursa, itu pakai PPH pasal berapa, Pak? PPH final 411128
kalau nggak salah 419 ya kalau untuk dividen ya. Jadi ada kategorinya tuh 419 kalau nggak salah. Jadi dividen itu PPh final ya. 411128 PPh final. Nanti kode jenisnya itu cari aja dividen. Ada Pak, nanti di DJP online Bapak tinggal pilih. Gitu. PPh 4 ayat 2 ya, pasal 4 ayat 2 PPh final, yaitu kodenya 411128. Gitu Pak. Semoga membantu ya. Ibu Maria, Pak Awan, masalah rumah yang atas nama adik, apakah bisa ikut PPS? Bisa Bu, boleh. Kalau mau ikut PPS silakan. Gitu, boleh. Terima kasih Bu Maria. Oke, Pak Charlie. Oke, makasih Pak Wan. Sama-sama Pak. Terima kasih. Bapak It Squee. Pak, jika ada terima hibah dari orang tua, tapi orang tua belum lapor pajak. Jadi kita bayar pajak hibah atau bagaimana? Jadi tidak ada namanya pajak hibah, Pak. Jadi kita langsung ikut PPS, bayar pajak PPS. Pajak PPS bisa 8% kalau skema 1, bisa 14% kalau skema 2. Gitu, Pak. Jadi nggak usah bayar pajak hibah, langsung ke PPS, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Ibu Jenny Property. Saya punya rumah yang saya beli dari adik saya di tahun 2012. Tapi belum balik nama. Masih nama adik. Nah, di antara kami ada surat di atas materai bahwa rumah tersebut sudah milik saya. Saya belum pernah ikut TA. Jadi bagaimana? Nah, masukkan ke PPS, Bu. Masukkan ke PPS, senilai rumah itu bayar PPS-nya. Cuman kan ini perolehan 2012 ke belakang nih. Nah, kalau Ibu nggak mau repot, ya udah masukin ke skema 2, anggap perolehannya bisa 2018, 2020 gitu. Kan toh sampai sekarang belum balik nama nih, jadi bikin aja 2020 juga boleh. Gitu. Yang penting bayar 14% atas nilai tersebut. Gitu. Semoga membantu ya Bu Jenny. Ibu Ugli Meme, terima kasih banyak Pak Awan sudah banyak membantu. Terima kasih Bu, sama-sama. Bapak Ed Itskui. Pak, jika ada hibah dari orang lain tanpa ada hubungan darah, kena pajak apa ya? Pajak normal, Pak. Itu bukan hibah namanya. Itu namanya hadiah. Gitu, Pak ya. Jadi kalau bukan bapak, bukan mama, kasih barang, kasih uang, itu namanya hadiah. Gitu. Kena pajak seperti biasa. Yang ini, yang 5%, 15%, 25% gitu, Pak. Saya mau membantu ya. Ibu Jenny Property. Jadi bagaimana saya pelaporan pajaknya? Oke, tadi Ibu Jenny mengenai rumah yang beli dari adik. Nah, Ibu laporkan saja di di PPS seolah-olah itu terjadi di 2020. Nah, kalikan 14% pajaknya itu, Bu. Gitu. Seperti itu sih, Bu. Saya mau membantu ya. Bapak CKR. Kak, bukankah orang pajak tidak akan tanya-tanya untuk harta yang kita PPS-kan? Begitu dianggap ada harta yang belum dilaporkan, bukankah suketnya langsung dibatalkan? Tidak. Suket tidak akan dibatalkan gara-gara ditemukan harta yang belum dilaporkan. Bukan. Kalau ditemukan ada harta yang belum dilaporkan, pertama akan dikirimin surat dulu. Apakah betul ini belum dilaporkan? Kalau kita nggak respon, atau kita memang mengaku bahwa ini harta belum dilaporkan, maka langsung terbit denda 30%. 30% ditambahkan denda yang 2% per bulan. Gitu, Pak. Jadi suket tidak mungkin dibatalkan. Hampir tidak mungkin. Apalagi gara-gara ini, enggak. Kalau ada ditemukan harta yang belum dilaporkan, maka kena denda 30% atas harta yang baru ditemukan ini. Yang sudah ikut PPS sudah aman, gitu Pak. Yang sudah ikut PPS sudah aman, gitu Pak. Suket nggak akan dibatalkan, suket pasti aman, gitu Pak. Semoga membantu ya Pak. Ibu Meyawi, Pak Awan tanya, misal CV baru dapat NPWP tahun ini, untuk pajak bisa ikut yang pasal PP 46 final 0,5% dari omset, tapi belum PKP CV tersebut ya. Thank you Pak Awan. Betul Bu. Untuk CV maupun PT boleh langsung menggunakan 0,5% kalau CV untuk 4 tahun, kalau PT 3 tahun. Selama masih di bawah 4,8 M omsetnya, Pak, Ibu. Boleh, silakan membantu. Saya mau membantu ya, Bu. Oke, semua sudah. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Bapak CKR, makasih Pak Awan. Terima kasih, Bu. Pak Dio Jeja, selamat malam Pak Awan, sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Dio Jeja, selamat malam dan sehat selalu. Oke, itu teman-teman ya. Saya akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam ya. Semoga membantu. Kita jumpa lagi minggu depan jam 8 malam. Sampai jumpa Bapak Ibu. See you semua. Thank you. Ya.